Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di kebun ya, rencana mau ngambil tanah. Sekalian kita sharing-sharing di video kali ini. Jadi gini ceritanya, aku ada kenal ya. Dia membuka usaha untuk pemula ya, membuka usaha, tapi kenyataannya orang tuanya itu kurang mensupportnya, kurang mendukungnya. Ya. Jadi ya usahanya itu setengah-setengah gitu. Namanya faktor orang tua itu kan salah satu faktor pendukung mensupport usaha anaknya. Kalau dulu usahaku ini ya, memang dirintis dari nol gitu. Usaha sablon ini dirintis dari nol, dari nggak ada sampai sekarang inilah. Nah, sementara si A ini ya, si A ini mau buka usaha, tapi modalnya dari orang tua, itu susahnya nanti. Karena kalau langsung modal besar, itu belum tentu bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Harapannya kan 1 tahun bisa balik modal, tapi kenyataannya belum tentu, ya kan? Kita nggak tahu kendalanya gimana di kedepannya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku ya, ataupun kalau ada teman-teman pengalaman juga yang lain bisa langsung aja komentar gimana pengalamannya ketika membuka usaha apapun itu ya, terlebih sablon itu dimulai langsung modal besar atau modal kecil. Nah, apa dampaknya kalau kita pakai modal besar dan apa dampaknya kalau kita pakai modal kecil? Minum dulu ya. Kalau kita pakai modal besar memang semuanya itu peralatan dan lain sebagainya itu terpenuhi. Tapi pada intinya yang kita harapkan adalah pemasukan. Percuma aja kalau modal besar, tempatnya ada, semua peralatan ada, tapi kalau pemasukan nggak ada sama aja kan, atau pemasukan sedikit sama aja. Jadi mendinglah modal kecil, modal seadanya, tapi pemasukan banyak. Karena pada dasarnya intinya adalah eh, lebih sedikit modal, lebih banyak pemasukan, itu intinya cuma pemasukan ya, itu dia intinya. Yang kita inginkan adalah banyak untungnya per bulan, bukan sekedar omset tapi keuntungannya, laba bersihnya itu yang kita butuhkan. Jadi dia pengen langsung besar buka usaha. Ya udah, aku kasih saran juga ke dia, udah pakai modal kecil aja apa adanya dulu, dirintis dulu kecil-kecilan. Nanti seiring berjalan waktu kalau permintaan pasar tinggi, nah barulah bisa nambah, minta bantuan orang tuanya, support dari orang tuanya atau apapun itu. Tapi untuk sementara pakai aja apa yang ada. Seberapa duitnya yang ada itu yang dipakai. Jangan pula ngutang. Ngutang ini bikin pusing kepala ya. Pusing kepala. Kalau teman-teman pernah ngutang ya, langsung aja ke komentar tulis gimana rasanya kalau kita punya utang. Ya. Pusingnya kayak mana? Tulis kolom komentar ya. Karena faktor utama itu dari orang tua. Kalau orang tua udah nggak support kita untuk usaha, itu susah memang. Balik lagi kepercayaan orang tua. Gimana caranya kita supaya mendapat percayaan dari orang tua? Ya kalau ngomong itu lemah lembut ke orang tua. Ya, jangan terlalu kasar. Gimana bisa mendapatkan kepercayaan dari orang tua kalau kita ngomongnya kasar? Jadi pada dasarnya ya balik ke diri kita sendiri ya. Gimana kita memperlakukan orang lain, seperti itulah kita diperlakukan orang lain. Ya.
Jadi pada dasarnya ya kalau mau buka usaha nggak perlu juga kita modal besar. Kalau kita mau pinjam ke orang tua ya harus dengan yang baik ya, ngomongnya baik, yang bagus, supaya orang tua itu eh, gimana ya, supaya orang tua itu yakin kalau kita bisa sukses di usaha itu. Sebenarnya kan itu intinya. Dan usaha modal kecil juga bukan berarti apa usaha itu nggak dapat untung banyak, nggak tentu, nggak gitu ya. Usaha modal kecil justru lebih gampang kita memanagenya ya, mengaturnya, timbang kita usaha modal besar. Usaha modal besar tentu butuh biaya besar, tentu butuh juga yang namanya kerja keras yang lebih besar, karyawan dan lain sebagainya. Sementara kapasitas kita belum mencukupi ke situ, kapasitas pemikiran kita maksudnya, belum tahu cara manage usaha, karyawan dan lain sebagainya. Alhasil apa? Jeblok. Jadi intinya ya tetap aja kerja keras, berusaha, ada modal seberapa itulah yang dipakai, nggak usah kemelintir ya, nggak usah kemelelet, pinjam sana pinjam sini tapi ngutang ya, nggak usah kemelelet, udah buat aja apa yang ada, yang penting bisa mendapatkan pemasukan yang halal, udah itu aja. Oke, mungkin yang itu sharing-sharing kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Kali ini sharingnya di kebun sawit, kebun pisang ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.